Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami kelompok 10 dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang kami bawakan hari ini yaitu tentang maksud dan tujuan pelaporan dan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Putri Nela Sukma Dewi nomor absen 3 dan rekan saya Dia Hulandari nomor absen 22. Baik, adapun materi yang kami bahas hari ini ada 5, yaitu yang pertama, maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan pelaporan. Yang kedua, proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Yang ketiga, prosedur pelaporan sesuai standar for professional practice of internal auditing. Yang keempat, tips dan strategi yang efektif dalam penulisan pelaporan. Dan yang terakhir, unsur laporan audit internal yang baik. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan laporan. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Begitulah seharusnya cara auditor memandang sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebuah tugas yang membosankan. Kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat jika dibuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan keprofesionalan audit. Auditor hendaknya menggunakan laporan-laporan mereka seperti seorang vendor yang menggunakan sebuah kesempatan untuk mempresentasikan produk-produknya kepada direktur perusahaan. Sebuah peluang untuk melakukan presentasi yang telah disiapkan dan teruji dengan baik. Dalam kondisi ini, laporan audit memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan, yang kedua untuk menjelaskan, dan untuk memengaruhi, dan jika perlu meminta dilakukannya suatu tindakan. Tujuan dari laporan audit adalah untuk menyediakan cara-cara di atas. Laporan tersebut sebaiknya menciptakan di pikiran pembaca, yakni bahwa apa yang dilaporkan dapat dipercaya dan apa yang direkomendasikan adalah valid dan berharga. Terdapat sedikit sumber friksi di dalam aktivitas audit yang mampu melebihi friksi yang disebabkan oleh proses penulisan laporan keuangan. Analisis yang paling brilian dan temuan audit yang paling produktif seperti terlupakan pada saat berlangsungnya trauma dalam proses penulisan laporan. Terdapat banyak alasan yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, penulisan ulang supervise. Yang kedua, pelaporan di bawah tekanan. Yang ketiga, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan. Lalu selanjutnya, draft yang buruk. Selanjutnya, kemampuan menulis yang lemah. Kebanyakan auditor adalah bukan penulis yang ahli. Lalu ada perbedaan opini antara auditor dan supervisor mereka. Lalu selanjutnya, penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit. Lalu yang terakhir, kurangnya minat klien. Memasarkan laporan audit. Pemasaran laporan audit, program ini pada dasarnya adalah sebuah program orientasi yang bertujuan untuk memotivasi para penerima laporan untuk menginginkan laporan tersebut. Keinginan ini dapat dipupuk dengan cara, yang pertama, menjelaskan proses audit sebagai suatu tambahan yang partisipatif bagi manajemen. Lalu yang kedua, menguraikan profesionalisme dari sub audit. Lalu yang ketiga, mengidentifikasikan anatomi dari sebuah temuan audit secara sederhana, menguraikan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan laporan untuk setiap tingkat manajemen. Lalu yang terakhir, menjelaskan bagaimana manajemen dapat memperoleh bantuan dari sub audit dalam menyelesaikan permasalahan manajemennya secara objektif. Lalu ada tindakan atas rekomendasi. Audit salah satu dari laporan audit adalah untuk memengaruhi atau merangsang dilakukannya tindakan. Tindakan untuk setiap rekomendasi audit yang diberikan, mengklarifikasi saran-saran ada 4 bagian, yaitu rekomendasi-rekomendasi berorientasi pada tindakan yang efektif, lalu ada komitmen yang pada hasilnya ada, lalu pengawasan dan sistem penindaklanjutan, dan yang terakhir perhatian khusus untuk rekomendasi-rekomendasi utama. Baik, sub selanjutnya yaitu ada proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal.
Pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Umumnya di beberapa kasus, laporan dikeluarkan 3-6 minggu setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan dan setelah rapat akhir secara formal dilakukan. Lalu keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruh secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyata-nyata akan memakan waktu. Beberapa di antaranya yaitu mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukannya rapat akhir. Lalu selanjutnya memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya, biasanya 30-60 hari. Lalu menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit. Selanjutnya mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan. Selanjutnya memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan. Lalu ada menelaah laporan dan telaah akhir oleh Direktur Audit Internal. Komunikasi. Laporan bertujuan untuk melakukan komunikasi. Jika mereka tidak dapat mencapai tujuan komunikasinya, maka laporan tersebut tidak akan memiliki nilai. Selanjutnya ada fleksibilitas. Selalu membuka pintu untuk pilihan-pilihan baru pada saat menyampaikan presentasi secara lisan. Kemudian ada singkat, kalimat yang bertele-tele akan menyebabkan pikiran dan para pendengar terbang kemana-mana. Jangan melebih-lebihkan atau memperkuat hal-hal yang di luar esensi presentasi. Kemudian ada kelengkapan atau keakuratan. Pada waktu yang sama, janganlah meninggalkan sebuah subjek sebagai Anda yang telah menjawab semua pertanyaan yang pasti akan muncul untuk subjek tersebut. Lalu keterkinian. Sebelum temuan, audit sebaiknya mencoba untuk memperoleh data mengenai kondisi yang berjalan. Kemudian ada persiapan. Laporan lisan hendaknya memiliki perhatian analisis yang sama dengan yang diberikan sebuah laporan tertulis. Kemudian ada penulisan yang baik. Mari kita tekankan sekali lagi bahwa penulisan laporan yang baik membutuhkan suatu pemikiran yang baik juga. Lalu yang terakhir ada kerangka berpikir. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu prosedur pelaporan sesuai standar for professional practice of internal auditing. Nah, menurut standar internasional praktek profesional internal audit 2017 memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit. Nah, jadi standar-standar itu yang pertama ada mengkomunikasikan hasil audit. Nah, auditor hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Oke, selanjutnya kriteria untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya ada kualitas komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan juga tepat waktunya. Oke, yang selanjutnya ada pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Nah, jadi ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya mengungkapkan bahwa yang pertama, standar-standar apa yang tidak sepenuhnya diikuti. Yang kedua, alasan-alasan untuk ketidakpatuhan atau alasan-alasan ketidakpatuhan. Nah, dan yang ketiga yaitu dampak terjadinya ketidakpatuhan pada penugasan. Oke, yang selanjutnya ada standarnya yaitu penyebar luasan hasil. Nah, jadi Direktur Audit Internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Oke, materi selanjutnya yaitu pengkomunikasian hasil audit. Nah, laporan hasil audit atau laporan audit internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal. Nah, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen, audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terhadap penyelewengan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Yang selanjutnya yaitu pemantauan hasil audit.
Yang menurut Rustandi 2017, pemantauan hasil audit oleh auditor internal merupakan proses tindak lanjut audit dengan cara menilai efektivitas dari tindakan korektif oleh manajemen terhadap hasil audit yang dilaporkan. Nah, pada dasarnya keberhasilan tindak lanjut audit ditentukan ketika laporan hasil audit dikomunikasikan pada saat yang tepat. Nah, kepada tingkat manajemen yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan korektif dan atau bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif. Nah, selanjutnya auditor internal melakukan penilaian terkait kecukupan dan efektivitas tindakan korektif upaya untuk melakukan perbaikan oleh manajemen. Oke, materi selanjutnya yaitu tips dan strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Nah, serangkaian strategi yang efektif untuk penulisan laporan audit internal baru-baru ini dibahas dalam sebuah surat kabar internal auditing oleh Warren Gurham dan Lemon. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang ditekankan. Yang pertama, penulisan singkatan secara penuh sebaiknya dilakukan ketika singkatan tersebut pertama kali digunakan dalam sebuah laporan. Nah, jika terdapat banyak singkatan, gunakan lampiran untuk kesemuanya. Yang kedua, rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. Nah, rekomendasi hendaknya menyelesaikan masalah dasarnya, bukan masalah-masalah di permukaan atau gejala-gejalanya. Nah, yang selanjutnya rekomendasi hendaknya diberikan kepada segmen dari organisasi klien yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya. Nah, respon-respon klien atas temuan sebaiknya dimasukkan ke dalam laporan. Yang selanjutnya, sebuah temuan audit sebaiknya menggambarkan hanya satu situasi. Nah, bahasa yang digunakan juga sebaiknya objektif dan tidak menghakimi. Gunakan kamus yang telah diperbarui. Yang selanjutnya, buatlah kerangka pikiran dari laporan sebelum memulai membuat dan menuliskannya. Oke, yang selanjutnya yaitu gunakan paragraf-paragraf pendek. Nah, gunakan juga poin-poin untuk hal-hal pendek daripada menggunakan kalimat. Oke, yang selanjutnya yaitu tempatkan tabel-tabel panjang dalam lampiran. Nah, kelompokkan juga temuan-temuan yang serupa bersama-sama. Jadi, tempatkan temuan yang paling penting pada awal laporan. Nah, masukkan sebuah ringkasan eksekutif yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Nah, untuk penekanan, gunakan bullet point, garis bawah, dan jenis huruf cetak tebal atau miring. Oke, jadi materi yang terakhir, unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Nah, jadi laporan audit internal yang baik menurut standar 2410 EEA hendaknya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada tujuan yang sifatnya objektif, yang terdiri dari lingkup kedalaman kerja dari area yang sedang ditelaah, kedalaman sampling. Yang kedua ada gambaran umum yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi klien, ada ukuran dan anggaran dari organisasi klien, ada volume yang diproduksi, dan perubahan-perubahan terakhir pada operasi dan struktur pelaporan, serta perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga ada isi, yang di dalamnya ada pekerjaan audit yang dilaksanakan dan hasil dari pekerjaan audit. Yang terakhir ada temuan dan rekomendasi, yang di dalamnya ada kriteria, kondisi, penyebab, dampak, serta rekomendasi. Oke, nggak kerasa ya, ternyata udah di penghujung dari presentasi kami dan menit-menit udah berlalu, materi juga sudah sangat jelas kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami memiliki satu pantun buat kalian semua, yaitu ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Oke, thank you for watching teman-teman semua. Semoga materinya bermanfaat buat kalian dan terima kasih banyak sudah menonton. Dan bila ada pertanyaan, dipersilahkan setelah akhir dari video kali ini. Oke, saya Dia Holandari dan rekan saya Putri dan Lasukma Dewi pamit undur diri. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.